Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya dan semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, setelah menyaksikan video ini, Ibu harap kalian dapat menentukan yang pertama kedudukan titik terhadap lingkaran dan yang kedua adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik kita misalkan titik X1, Y1 terhadap lingkaran dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke dalam lingkaran. Nah, dalam kedudukan titik terhadap lingkaran ada 3 kedudukan, yaitu di dalam lingkaran, pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Perhatikan, untuk yang pertama, titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran jika titik ini disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran. Ada bentuk-bentuk persamaan lingkaran. Yang pertama yang berpusat di 0,0 dan jari-jari R. Yang kedua dengan pusat A, B dan berjari-jari R. Dan yang ketiga adalah persamaan umum lingkaran. Nah, dari titik X1, Y1 ini jika disubstitusikan ke persamaan dari sini tergantung nanti lingkarannya yang mana. Jika X1, Y1 disubstitusikan ke persamaan lingkaran dan menghasilkan di sini lebih kecil dari R kuadrat. Ini lebih kecil dari R kuadrat dan ini pembandingnya kalau untuk persamaan umum lingkaran itu adalah 0. Nah, maka sudah dipastikan ini adalah di dalam lingkaran. Titik X1, Y1. Selanjutnya yang kedua, titik X1, Y1 terletak pada lingkaran. Ini pada lingkaran. Nah, jika titik X1, Y1 disubstitusikan ke persamaannya akan menghasilkan sama dengan. Nah, jadi kalau kalian substitusikan X1, Y1 ke persamaan lingkaran, hasilnya sama dengan, ya sudah dipastikan titik tersebut pada lingkaran. Maksudnya gimana titik di dalam lingkaran, titik pada lingkaran? Nah, kalau digambarkan, untuk yang pertama, kalau di dalam lingkaran, ini ada suatu lingkaran dengan pusatnya di sini. Nah, maka titik di dalam lingkaran itu adalah titik-titik yang ada di dalam lingkaran sini, ini. Nah, kalau pada lingkaran adalah berarti titik-titiknya ada pada setiap keliling di sini disebut pada lingkaran. Nah, selanjutnya yang ketiga, jika titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran, maka titik X1, Y1 jika disubstitusikan ke persamaan lingkaran, dia lebih besar. Kalau lebih besar ini udah jelas dia adalah di luar. Nah, jadi misalnya ini ada titik pusat ini di dalam, ini pada, ini di luar seperti itu. Itu tadi adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Untuk lebih jelasnya kita bawa ke contoh ya. Nah, di sini diketahui lingkaran dengan persamaan X kuadrat. Kita tulis saja ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini berarti persamaan umum lingkaran ya, dikurangin 6X ditambah 12Y ditambah 29 sama dengan 0. Nah, di sini kita kerjakan yang A. A adalah titik C 2, -1. Maka boleh kita substitusikan ke sini. Di sini 2 pangkat 2 ditambah -1 pangkat 2 dikurangin 6 kali 2 ditambah 12 dikali -1 ditambah 29. Nah, kita akan membandingkan dengan 0 nanti. Nah, di sini kita tinggal hitung saja 4 ditambah 1 dikurangin 12 dikurangin lagi 12 ditambah 29. Nah, setelah kita hitung, di sini hasilnya adalah 10. Ya. Nah, 10 hasilnya.
10 di sini lebih besar dari 0. Nah, nih. 10 lebih besar dari 0. Seperti yang sudah kita tahu tadi kedudukannya, kalau lebih besar, hasilnya lebih besar, itu adalah di luar lingkaran. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa titik C 2,-1 berada di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangin 6X ditambah 12Y ditambah 29 sama dengan 0. Nah, ini di luar. Untuk yang B dan C silahkan dicoba ya. Sekarang masuk ke kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan persamaan garis L ke dalam persamaan lingkaran L, sehingga diperoleh persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan menghitung nilai diskriminannya D, B kuadrat dikurangin 4AC. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. D lebih kecil dari 0, maka garis L tidak memotong lingkaran L. D sama dengan 0, garis L menyinggung lingkaran L. D lebih besar dari 0, maka garis L memotong lingkaran L di 2 titik. Seperti digambarkan seperti ini. Ini ada lingkaran. Kalau D-nya kurang dari 0, maka garisnya itu di luar gini, tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, di sini dia menyinggungnya di 1 titik. Ini titik singgung, pasti ada titik singgung. Nah, selanjutnya kalau D-nya lebih besar dari 0, dia memotong. Artinya memotong itu di 2 titik di sini. Itu tadi. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, di sini. Contohnya, tentukan posisi atau kedudukan garis Y sama dengan 3X dikurangin 1 terhadap lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2X ditambah 2Y dikurangin 4 sama dengan 0. Pertama, nah, kita cari persamaan kuadrat dengan mensubstitusikan terlebih dahulu persamaan garis Y sama dengan 3X dikurangin 1 ke dalam persamaan lingkarannya. Jadi, Y sama dengan 3X dikurangin 1 ini kita substitusikan ke Y di sini dan Y di sini. Nah, jadi ini langsung jadi X pangkat 2 ditambah Y-nya sudah kita rubah menjadi 3X dikurangin 1 pangkat 2 ditambah 2X ditambah 2 kali 3X dikurangin 1 dikurangin 4 sama dengan 0. Jadi ini Y-nya langsung berubah di sini ya. Ini Y-nya juga berubah di sini. Nah, sehingga langsung kita kuadratkan ini 3X dikurangin 1-nya dikuadratin ketemu. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa nguadratin 3X dikurangin 1. Nah, 3X dikurangin 1 kuadrat itu kan artinya 3X dikuadratin 9X pangkat 2 dikurangin, karena ini dikurang ya, 2 dikali 1 dikali 3X jadinya 6X ditambah 1. Nah, maka diperoleh di sini kan. Nah, kemudian untuk yang di sini 2 ini dikalikan. 2X ditambah 2 ini dikali pelangi, maka ketemunya ini. Kemudian disederhanakan dengan unsur-unsur yang sejenis. Ini suku-suku yang sejenis. 3X kuadrat tambah 9X kuadrat 10X kuadrat. Min 6X ditambah 2X ditambah 6X ini min 6X ditambah 2X boleh kita coret tinggal 2X. 1 dikurangin 2 dikurangin 4 hasilnya negatif 5. Nah, ini adalah suatu persamaan kuadrat ya kan. Jadi setelah kita peroleh persamaan kuadrat, kita cari nilai diskriminannya. Nah, ini kan 10X kuadrat, ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C-nya ya. Di sini sudah kita tuliskan. A-nya 10, B-nya 2, C-nya negatif 5. Nah, kita masukkan ke D. B pangkat 2 dikurangin 4AC. Maka D sama dengan 2 pangkat 2 dikurangin 4 kali 10 kali negatif 5. Jadi, D sama dengan
setelah dihitung ketemu 222. Seperti yang kita tahu bahwa 222 itu lebih besar dari 0. Nah, seperti kita dengan acuan ini, kalau lebih besar dari 0, nah, lebih besar dari 0, maka garis L memotong L di 2 titik. Nah, karena nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka garis Y sama dengan 3X dikurangin 1 terletak di dalam. Maaf, ini bukan terletak di dalam ya. Ada sedikit misalnya di sini, karena di sini garis bukan di dalam atau di luar atau pada, tapi di sini lebih tepatnya adalah memotong lingkaran ini di 2 titik. Nah, kalau tanya titik mana, nanti bisa kalian cari dengan mencari titik potong. Itu contoh yang pertama. Contoh lagi. Nah, di sini kalau tadi di sini persamaan umum, boleh di sini ke persamaan biasanya ya. Nah, tentukan kedudukan garis Y sama dengan X dikurangin 2 terhadap lingkaran ini. Nah, kita tahu lingkaran, kita garis sama langkahnya kayak tadi. Kita dengan cara, kalau tadi dijelasin lengkap ya, ini sama sih, cuman ini langsung. Jadi dengan langkah pertama mensubstitusikan garis ke lingkaran. Ini Y sama dengan X dikurangin 2. Maka X dikurangin 2 ini akan menggantikan Y ke sini. Nah, maka di sini X dikurangin 3 kuadrat masih tetap, ditambah Y-nya kita ganti X dikurangin 2 ditambah 4, ya kan? Sama dengan 9. Nah, X dikurangin 2 ditambah 4 jadinya X tambah 2. Nah, kemudian di sini X dikurangin 3 kuadrat. Ini boleh kalian, bukan boleh, kita kuadratkan, kita jabarkan. Jadi ini kan X dikurangin 3 kuadrat, jadi X pangkat 2 dikurangin 6X ditambah 9, ditambah X pangkat 2 ditambah 4X tambah 4, sama dengan 9. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat, negatif 6X tambah 4X jadi negatif 2X, ditambah di sini 4, 9, tambah 4 dikurangin 9. Nah, sama dengan 0. Jadi sini bisa disederhanakan kan ini ya, boleh disederhanakan di sini. Kita bagi 2, maka ketemunya X kuadrat dikurangin X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, tinjau di sini, kita tinjau D-nya, kita lihat bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 1, C-nya adalah 2. Kita substitusikan ke B kuadrat dikurangin 4AC. Maka peroleh negatif 1 kuadrat dikurangin 4 kali 1 kali 2. Hasilnya 1 dikurangin 8 negatif 7. Nah, dari sini negatif 7 itu lebih kecil dari 0. Karena D lebih kecil dari 0, maka garis berada di luar. Ini juga bukan berada di luar ya. Ini maaf ya. Tapi lebih ke maka garis Y sama dengan X dikurangin 2 tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran X dikurangin 3 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 9. Nah, itu tadi adalah kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Semoga bisa dipahami. Silahkan dicatat di buku kalian sebagai bahan belajar. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.